Orang yang dimuridkan oleh Tuhan, setiap hidupnya itu by design. Heaven's design, dengan desainnya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, tuntunlah kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang, bukan hanya karena Engkau adalah gembala kami, tapi Engkau juga adalah guru. You are our master, our teacher. Ajari kami, ajari kami. Kami sendiri pun diajari, kami pun akhirnya bisa mengajari orang lain. Terima kasih Tuhan. Upgrade iman kami, sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mau bicara tentang pemuritan kepada Anda dan saya sama-sama. Esensi pemuritan itu apa? Jangan cari sensasinya, cari esensinya. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid Kristus kan? Berarti kita harus dimuridkan, tapi kita juga harus memuridkan. Karena Tuhan punya mandat, amanat bagi kita adalah pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi hidup kita itu mengemban tugas. Nah, mari kita belajar dari Sang Maha Guru. Our grand teacher, Jesus Christ, our master, Tuhan dan Juru Selamat kita, Guru kita Yesus Kristus. Gimana cara Tuhan memuridkan? Saya ajak Anda lihat sebuah kejadian, yaitu di Markus 6 ayat yang ke-35 sampai ayat 44. Markus 6:35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka semua pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ayat yang ke-35 kita baca lagi. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya. Sebelum malam tiba, masih siang terang, semua orang cukup dengan pengajaran. Murid-muridnya ya sudah murid-murid Yesus dari dulu. Tapi malam itu terjadi pemuritan yang luar biasa. Ada apa dengan malam? Justru ketika menjelang petang hari, secara profetik saya bicara ini, ketika manusia dirudung masalah, ketika orang dilanda persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan, itulah saat yang paling tepat, kesempatan yang paling emas untuk memuridkan. Bukankah kita dulu ini juga dimuridkan Yesus melalui permasalahan hidup, melalui tekanan hidup, melalui persoalan? Kita jadi dekat dan lekat dengan Tuhan itu. Coba ingat, karena apa? Karena di saat-saat itu kita dimuridkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga utus seseorang untuk memuridkan kita. Namanya gak tentu pemuritan, tapi ada orang yang menuntun kita, membimbing kita. Orang-orang yang berjasa, mereka yang mendoakan, mereka yang campur tangan, sehingga kita gak sendirian melewati lembah kekelaman. Itu pemuritan yang organik namanya. Tapi di dalam gereja ada juga yang namanya pemuritan yang disengaja. Kalau kita bergantung hanya yang tumbuh sendiri, gak seberapa. Kenapa kita tidak berkebun ria? Seperti kebun anggur Yohanes 15, kita berbuah lebat. Lebat itu harus disengaja. Ranting yang kurang berbuah, yang kurang menghasilkan harus dibersihkan. Jadi jangan Anda bergantung apa yang sifatnya spontan. Jadi ternyata
dimuridkan dan memuridkan itu bisa disengaja, bisa nggak disengaja, dan juga bisa disengaja pula. Alangkah baiknya kita sengaja. Alangkah baiknya. Dosa yang nggak disengaja dengan dosa yang disengaja mana lebih berat? Dosa yang disengaja. Pemuritan yang nggak disengaja dengan pemuritan yang disengaja mana lebih konsisten buahnya? Ya yang disengaja. Bukankah kita dulu pada waktu malam hari, ketika hari sudah mulai petang, di situ Tuhan datang. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan seperti 5.000 orang ini, mereka kelaparan, kelelahan, letih lesu. Bagaimana mereka bisa pulang dalam kondisi begini, bisa pingsan? They needed help. Mereka butuh bantuan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya. Dan ini kesempatan pada waktu malam tiba, Yesus akan memuridkan ke-12 rasulnya. Yesus akan memberi mereka sebuah training yang mereka tidak duga. Dan kita akan pelajari ya, cara Yesus handle murid-muridnya itu, bagaimana kita memuridkan orang lain juga. Pada waktu hari sudah mulai petang, malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kenapa yang mereka lihat itu tempatnya? Kenapa yang mereka lihat adalah harinya? Tempatnya sunyi, harinya malam. Dari sini kita tahu bahwa pemuridan itu dibutuhkan. Karena hanya guru yang sejati yang bisa redirect atau bisa mengarahkan fokus murid-muridnya ke arah yang benar. Kita lihat itu lubang atau donatnya. Manusia cenderung untuk melihat permasalahannya, bukan kesempatan yang Allah berikan. Dibutuhkan kesengajaan, dibutuhkan orang-orang yang lebih senior dalam Tuhan, dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman, dibutuhkan orang-orang yang dekat sama Tuhan, dibutuhkan orang-orang yang lebih penuh firman, lebih penuh Roh Kudus untuk menuntun kita. Karena kita ini semua adalah keturunan Adam dan Hawa, sudah jatuh nih daging ini, sudah rekaman dari sononya, bahwa apapun yang kita lihat itu selalu lubangnya. Murid-murid juga sama, they meant well, mereka bermaksud mulia, tapi lihat apa yang mereka fokuskan. Tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Kok nggak bisa mereka lihat ada Yesus di situ? Kok mereka nggak peduli sama jiwa-jiwa? Mereka lebih cenderung menyelamatkan dirinya. Kelihatannya mulia, tapi kalau kita baca, ternyata mereka ini was-was. Ayat 36, suruhlah mereka pergi. Disuruh pergi lagi, go away. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Nanti kalau ada yang pingsan, ada sesuatu terjadi, kami tidak mau disalahkan. Kelihatannya mulia nih, mereka lapar loh ya. Tapi sebenarnya murid-murid ketakutan. Nanti atau kalau ada apa-apa terjadi gimana? Mereka bisa dituntut oleh orang. Suruh mereka pergi Tuhan, suruh mereka makan di kampung-kampung sekitar ini. Tapi Yesus bergerak di level belas kasihan. Mata Yesus itu melihat jiwa-jiwa. Dia nggak peduli apakah ada roti. Mata orang beriman itu selalu nampaknya begini. Aku bisa melakukan sesuatu dalam situasi ini. Yesus segera akan mengajari murid-muridnya untuk pasang kacamata sorga, kontak lensnya Tuhan. Tetapi jawabnya di ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Wow. Mereka fokus ke tempat dan hari. Mereka juga lebih concern atau lebih peduli dengan nanti gimana, jangan sampai ada sesuatu yang buruk terjadi. Malahan suruh orang pergi, suruh beli makanan masing-masing di desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tapi Yesus lihat ya, yang menjadi subjeknya Tuhan. Dalam jawaban itu nyata, kamu harus memberi mereka makan. Kalau di dalam perkataannya rasul-rasul tadi, orang-orang ini, mereka yang kelaparan jiwa mereka yang lapar jiwa rohani, lapar jasmani ini, hanyalah objek saja. Tuhan harinya sudah petang, tempat ini jauh. Suruh mereka beli di kampung-kampung, makan sendiri. Mereka hanya objek, subjeknya itu tempat jauh, harinya sudah petang. Jangan sampai sesuatu buruk terjadi, nanti yang dituntut adalah kami. Kalau Yesus lain, subjeknya ada dua. Kamu harus memberi mereka makan. Pertama-tama Tuhan bilang mereka harus makan. Lalu Tuhan tunjuk pelayannya, kamu yang memberi mereka makan. Subjek satu adalah mereka. Subjek dua adalah kamu. Fokus Yesus itu bukan kepada tempat sunyi, hari petang.
nanti orang ngomong apa, atau concern sendiri, ketakutan yang tidak terbukti. Fokus Yesus adalah jiwa-jiwa. Mereka harus makan, you feed them, kamu yang memberi mereka makan. Itulah gunanya pemuritan yang sejati, supaya kita itu punya fokus yang benar. Jelas lagi, mataku tertuju kepada Tuhan dalam segala perkara. Dibantu kalau kita mulai tersesat mata, kita mulai menyingkir ke kiri dan ke kanan, mulai kita tidak pada porosnya atau poros kehendak Allah. Dimulai dengan mata kita mulai memandang sesuatu kecuali janji-janji Tuhan itu. Disinilah dibutuhkan tangan pemuritan untuk mengarahkan kepalanya, wajahnya kembali melihat ke salib Kristus dan melihat ke jiwa-jiwa, kembali melihat kepada sorga dan melihat ke bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini tangan pemuritan mengarahkan mata orang kepada Tuhan and what He can do through you. Apa yang Tuhan bisa lakukan melalui aku, melalui engkau dan aku. Itulah intisari pemuritan. Pemuritan itu bukan program dalam gereja. Pemuritan itu arah hidupnya. Tuhan mengarahkan mata mereka kepada jiwa-jiwa. Kamu harus beri mereka makan. Mereka harus makan. Mereka harus makan. Luar biasa ya, Tuhan sedang mengajari sesuatu kepada murid-murid ini. Untungnya hari sudah mulai petang. Di depan terbentang sebuah kebutuhan yang tak terhingga, yang mereka tidak akan mampu secara manusia untuk memenuhinya. Tapi jawabnya, ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Masa Tuhan gak tahu sih? Tuhan tuh maha tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Nathanael belum datang aja, Tuhan berkata, aku udah melihatmu di bawah pohon tertentu. Doa apa saya tahu. Inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dia pergi ke Yeriko, ada orang dari jauh, langsung dia tunjuk, Sakius turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Belum kenalan, belum tahu itu orang siapa. Karena Yesus adalah anak Allah, dia maha tahu. Masa dia gak tahu sih? Masa Tuhan gak tahu ada berapa banyak roti yang tersisa di sana? Bukan tersisa, tersedia. Tapi Tuhan tanya sama murid-muridnya, berapa banyak ya roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Bukan supaya mereka datang dengan informasi, tapi supaya mereka mengerti. Pemuritan itu, intisarinya ini, mengajari kita agar kita mengelola dulu apa yang kita miliki hari ini. Pemuritan itu gak dari langit. Pemuritan itu dari bumi. Kita lihat apa yang sudah kita miliki, kita syukuri, kita kelola itu. Pemuritan selalu mulai dari apa? Dari you and me. Saya kalau mau memuridkan seseorang, saya gak mulai dengan sesuatu yang muluk-muluk. Saya mulai dari orang itu, dari kegagalannya, dari kelebihannya, dari kekurangannya, dari situasinya, dari isi hatinya. Saya mulai dengan dia, dari perasaannya, pemikirannya, lalu saya luruskan, saya fokuskan ke Tuhan, dan fokuskan kepada amanat agungnya. Cara saya memuridkan gereja juga demikian. Memuridkan orang-orang secara langsung maupun dari jauh, menggembalakan secara media. Komitmen saya satu, saya akan selalu membantu orang lain menyadari. Biarkan Roh Kudus memakai saya untuk menyadarkan bahwa tidak ada orang yang tidak punya apa-apa. Kita semua minimal punya 1 talenta. Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Berarti kita ini sudah punya kekayaan terpendam di dalam diri kita. Andai kata diaktifasi oleh Yesus Kristus ketika kita menerima Tuhan, itu menjadi senjata kebenaran. Andai kata kita diurapi sama Roh Kudus, itu akan menjadi sesuatu. Itu akan menjadi sesuatu yang bertumbuh. Tapi Yesus berkata, berapa banyak roti ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak berkata, oh gitu ya. Tuhan tidak tahu. Ya.
Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 39. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 39 dan 40. Yesus suruh mereka semuanya, kalayak ramai 5.000 laki-laki itu, belum lagi perempuan dan anak-anak. Suruh duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Ada yang 50, ada yang 100-an. Pemuritan itu sebaiknya terjadi di kelompok yang kecil. Karena setiap orang akan terlayani, setiap jiwa akan terpuaskan. Dan bagi murid-muridnya yang didelegasikan, yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mereka bisa melayani jauh lebih baik lagi ketika mereka diberikan kepercayaan yang sifatnya iesan. Bukan sesuatu yang sifatnya ribuan langsung, tapi 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G. Seperti alfabet. Tuhan itu personal. Dia ingin sekali agar kita punya pelayanan itu menyeluruh, menjamah setiap linear manusia, menjamah bukan hanya tubuh tapi jiwa dan rohnya. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Tuhan ingin mendatangkan pelayanan yang totalitas dan menyeluruh. Our God is very detailed. Allah kita itu adalah Allah yang sangat detail. Kalau nggak percaya, lihat alam semesta. Hari pertama dia cipta apa, hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dia beristirahat. Detail sekali cara menatanya. Spesifik, coba lihat. Di atas daratan ada gajah, di bawah juga ada gajah namanya dugong di lautan. Ada kuda beneran, ada kuda laut. Mirip ya, tapi satunya bisa bernafas di dalam air, yang satunya bisa berlari kencang. Tuhan itu detail sekali buat perbedaannya di mana. Karena itu jangan heran Allah kita tidak grosiran. Yang namanya pertemuan-pertemuan besar itu adalah perayaan. Tapi memuridkan itu perlu. Mesbah keluarga juga harus ada di dalam setiap rumah. Papa mama kumpul sama anak-anaknya. Tapi meskipun demikian, tetap papa dan mama masing-masing harus punya hubungan yang sangat pribadi, personal, detail dan spesifik dengan masing-masing putra atau putrinya. Mentoring itu harus personal. Mesbah itu bisa bersama. Yesus suruh mereka duduk kelompok-kelompok supaya mereka terlayani semua, tidak ada yang tersisakan, tidak ada yang terlewatkan. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Setelah dia kumpulkan semua, Yesus melakukan sesuatu. Dia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan. Miracle happen. Mujizat terjadi. Pemuritan itu bukan program, metode, sistem, bukan. Baik itu di rumah. Kadang-kadang ada ayah yang berkata begini, loh pastor, saya harus mulai dari mana ya untuk memuridkan anak saya? Pemuritan itu berjalan. Gak ada satu pakemnya apa. Bisa punya materi kalau sesuatu yang formal seperti di gereja. Ya kan, gereja masing-masing ada pemuritannya. Kalau gak ada ya mulai cari. Bahkan di dalam pekerjaan di sekuler, di marketplace pun ada orang-orang yang on training, ada training manualnya. Pemuritan itu harus ada, pemuritan berjalan. Tapi yang Yesus lakukan sekalipun sudah ada organisasinya, duduk 50 atau 100-an, dan sudah ada delegasinya, udah jelas loh ya. Jadi Tuhan di sini sangat jelas hierarkinya. Bukan tatanan atas bawahan, bukan. Tapi Tuhan itu siapa dulu yang menerima, untuk siapa sudah jelas di depan. Dia membagi-bagikan, menyerahkan roti yang dipecah-pecahkan kepada murid-muridnya dulu. Dari tangan muridnya baru ke dunia. Ya, benar-benar ini adalah sebuah kebenaran yang sangat-sangat jelas sekali bahwa Tuhan rindu memberkati hidupmu dan hidupku agar kita jadi berkat buat orang lain. Jadi kita punya misi, kita punya tujuan dalam berkat itu tersendiri. Kita punya, kalau kita diurapi itu bukan untuk kita, itu untuk orang lain. Kalau kita diberkati, berkat kita sudah jelas sekali adalah supaya kita membagikannya kepada orang lain selain kita mengelolanya dalam hidup ini. Jadi Tuhan itu rindu mengangkat hidupmu. Jadi bukan hanya memberimu tujuan, tapi dari sini kita juga jadi mengerti niat hati. Jadi saya jadi paham intention atau maksud hati Bapa Surgawi.
Jadi jangan kita itu berdoa seolah-olah Tuhan itu gak mau berkati. Tuhan berkati aku ya, ketakutan jangan-jangan aku gak diberkati oleh dia. Tuhan rindu. Ini sudah jadi hukum gravitasinya Tuhan. Ini sudah menjadi seperti hukum alami. Sebelum Tuhan memberkati dunia, dia mau memberkati muridnya dulu. Berkat itu dititipkan ke tangan mereka untuk dibagikan. Tapi mereka sendiri juga tidak luput dari berkat Allah. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Buktinya mereka pulang, bawa 12 bakul. Coba saya tanya, berapa murid Yesus hari itu? Berapa rasul? 12. Masing-masing pulang bawa 1 bakul. Tapau pulang ke rumah. Petrus bisa kasih makan mertuanya, bisa kasih makan istrinya. Lalu murid-murid yang lain bisa kasih makan sekampungnya. Itu bakulnya gede-gede, besar-besar. Dari sini kita tahu cara Allah bekerja. Kalau Tuhan memuridkan hidup kita itu, kita tidak akan kehabisan berkat. Asal jangan gini sama berkat. Juga jangan dihamburkan, semua hilang lalu kita minta-minta roti di jalanan. Itu kebodohan. Kita harus mengelola. Talenta itu di tangan kita, tidak berkurang. Kalau benar-benar kita kelola, dia akan bertambah. Buktinya, orang yang 1 talenta tidak dikelola, tetap 1. Dia dihukum Allah. Orang yang 2, jadi 4. Yang 5, jadi 10. Ditambahi 1 lagi. Yang 1 itu tadi yang menyembunyikan di bawah tanah, dipindahkan talentanya kepada orang yang mengelolanya. Dan yang paling banyak menghasilkan. Supaya orang yang mempunyai lebih banyak diberi. Sehingga kelimpahan. Orang yang tidak mempunyai, yang pelit dan kikir dengan hidupnya, hidup hanya untuk diri sendiri. Orang itu apa yang dia kira dia miliki diambil daripadanya sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Kita juga jangan menghamburkan, tetapi ingat jangan begini dengan berkat. Lepaskan seperti ini. Berkat itu bukan hanya materi yang saya maksudkan, bukan hanya moneter atau uang, waktu. Jangan hitung-hitungan. Talenta, karunia, takut salah. Orang lain membutuhkan. It's never about you. Bukan tentang dirimu dan diriku. Kalau kita disuruh mendoakan itu jangan takut nanti, aduh takut malu. Kenapa malu sih? Doa itu bukan performa. Mendoakan orang lain itu kebutuhan mereka. Jadi kalau kita mendoakan mereka, kita itu berguna. Jadi bukan tentang Anda dan saya. Jadi jangan gini sama berkat. Kita tahu sekarang lewat kejadian ini. Cara Tuhan memuridkan hidup kita. Bahwa kita tidak pernah diberkati untuk diri sendiri. Kita tidak pernah berkarunia untuk diri sendiri. Kita tidak pernah diurapi untuk diri sendiri. Kita tidak pernah happy untuk diri sendiri. Kita bukan punya waktu supaya kita bisa kill time. Supaya kita bisa bunuh waktu sendiri atau sia-siakannya. Sekarang kita mengerti tujuan kita lebih tinggi. Tapi juga kita memahami bahwa Allah ternyata berniat memberkati. Lihat, sebelum dia memberkati orang dengan roti dan ikan juga, dia taruh di tangan murid-muridnya. Dia memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Oh Lord, you want to bless me, thank you. Nggak usah curiga, cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Segala itu akan ditambahkan kepadamu. Pemuritan itu tidak ngejar berkat. Pemuritan itu ujungnya mengejar misi Yesus Kristus. Berkat itu hanyalah sarana. Pemuritan yang benar akan membuat orang sadar. Dan Yesus hari itu mengajarkan kepada mereka kebenaran yang sejati ini. Dan selain itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Jadi dari sini kita tahu bahwa pemuritan bukan program manusia. Apolos bisa menyiram, Paulus menanam. Bukan yang menanam atau menyiram yang paling penting, yang paling luar biasa, yang paling penting, yang paling perlu adalah Tuhan yang membuatnya bertumbuh. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus mengangkat wajahnya ke atas dan mengucapkan berkat. Pemuritan itu, hasil pemuritan itu hanya di tangan Tuhan. Anda bisa latih orang training on the job, ya kan? On job training nih ceritanya. Orang itu bisa enggak? Itu rahmat Allah. Buktinya Anda bisa latih orang ya juga nggak nyampe juga bisa otaknya. Ya, bisa aja kita membuat keputusan-keputusan yang bodoh setelah kita dilatih sekian lama. Semua itu anugerah Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Sama, kita bisa muridkan mati-matian. Hasilnya nggak seberapa. Karena itu Yesus menengadah ke langit karena dia tahu semua hasil pemuritannya, semua hasil usahanya, semua yang dipegang oleh tangannya dan dijamah oleh jari jemarinya, hanya Allah Bapa yang menumbuhkan. Berkat itu datangnya dari atas. Tidak ada seorang pun bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas, kata Yohanes Pembaptis.
Ketika mereka, murid-muridnya berkata, kenapa Yesus begitu berpengaruh? Yohanes berkata, itu semua karena dikaruniakan dari atas. You tidak bisa tiru. Makanya Yesus menengadah. Makanya Yesus menjadi manusia yang berdoa. Anak Allah, 100% Allah, 100% manusia. Yesus Kristus ini menjadi a man of prayer. Getsemani contohnya. Bukan hanya Getsemani, berkali-kali pagi hari muridnya bangun tidur, lihat Yesus ada di situ. Sampai murid-muridnya tergerak dan berkata, Tuhan ajari kami untuk berdoa. Karena mereka melihat dengan kasat mata, guru mereka adalah seorang manusia doa. Yesus mengucap berkat, dia gak bergantung dengan materi, dia tidak bergantung dengan roti. Kita memuridkan juga tidak bergantung dengan materi itu. Makanya itu seorang hamba Tuhan, saya sendiri praktekkan. Sebanyak-banyak saya memuridkan, lebih banyak saya berdoa, minta Tuhan menumbuhkan. Karena saya hanya bisa menabur dan menyiram. Saya punya anak, mau diajari gimana pun juga, tetap akhirnya kan tergantung mereka. Makanya saya bergantung doa, menengadah ke atas dan mengucap berkat. Miracles don't come from discipleship. Miracles come from above. Mujizat bukan datang dari pemuridanmu, mujizat datang dari surga. Mintalah. Ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki. Mereka kumpulkan potongan roti 12 bakul. Ngapain sih? Kan terjadinya lewat mujizat. Dari 5 roti 2 ikan, semua makan, masih ada sisanya. Mereka nggak tahu itu 12 bakul. Waktu dikumpulin, baru ketahuan ternyata 12 bakul penuh. Persis angkanya atau jumlah para rasul hari itu. Tapi ketika mereka kumpulkan sisa-sisa, mungkin beberapa menggerutu. Orang-orang ini buang-buang roti, lapar, nggak menghargai padahal dikasih for free. Mungkin ada muridnya yang begitu. Juga ada muridnya yang ngumpulin, nggak usah lah Tuhan, nggak usah lah. Mereka nggak berani aja, tapi mereka hanya bicara di hati. Aduh Tuhan, nggak usah lah. Capek loh kami, ini udah malam dari pagi tadi kan Tuhan ngajar. Terus sampai petang. Capek loh, udahlah, roti gitu kan murah, di desa juga banyak. Udahlah, dibuang, nanti kan juga ada burung yang bisa makan di sini. Toh nggak rugi. Alam semesta bisa menikmati. Udahlah Tuhan, kami pergi di sini kan nanti akan ada coyote atau serigala-serigala kecil itu. Tikus pasti mau. Aduh, capek loh Tuhan. Ini kan gak ada artinya. Segala sesuatu itu kelihatan sedikit sampai dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru tahu 12 bakul penuh. Kalau kita lihat, apa artinya cuma 1-2. Dikumpulin 12, satu lusin ternyata. Jangan remehkan perkara kecil. Guru yang sejati akan ajarkan anak-anak rohaninya, anak kandung rohani murid-muridnya untuk menghargai perkara kecil. Micromanaging is the key to success in discipleship. Micromanaging, manajemen di skala mikro, kecil, itu yang membuat perkara-perkara besar terjadi. Saya sampai hari ini, sekalipun saya diperhadapkan dengan lautan manusia, kalau Tuhan, siapapun juga yang saya tangani sampai tuntas. Satu itu saya kejar ke bulan. Dan saya ajarkan semua orang yang ada dalam pelayanan saya, kalau follow up harus benar. Saya ajarkan, karena saya praktekkan. Kalau saya punya standar gitu, saya tidak kurangi standar pada orang-orang yang saya muridkan. Karena saya mau mereka jadi seperti saya minimal. Kalau bisa melebihi. Sama anak juga sama, perkara kecil, satu-satu perkara kecil. Bukan berarti jadi orang yang cerewet, ya kan? Yang rewel perkara-perkara kecil, bukan. Yang kayak begitu, kalau bicara soal view atau paradigma, saya ini berpikiran besar. Saya melatih diri saya demikian. Tetapi di dalam improving, di dalam pertanggungjawaban, dalam pertumbuhan, perbaikan, pembenahan, saya selalu tekankan di bagian mikrobanya. Saya detilin satu persatu, setiap kata saya pikirkan, setiap huruf bahkan. Yesus ajari murid-muridnya, hanya karena kamu dapatnya bebas biaya, gampang. Kan gini, segala sesuatu yang easy comes, easy goes. Segala sesuatu yang gampang tiba, gampang datang, mudah hilang. Tapi enggak, Tuhan ajarkan. Sekalipun ini gampang datangnya, kamu harus
mempertanggungjawabkan sampai remah terakhir roti ini di bukit ini semua bersih. Kalau kamu mau kasih ke tikus gitu ya, atau mau kasih ke burung nanti di pantai, kamu kasih sebagai bentuk kesengajaan, bukan sebagai accident atau ketidaksengajaan atau kebetulan. Orang yang dimuridkan oleh Tuhan, setiap hidupnya itu by design, heaven's design, dengan desainnya Tuhan. Nggak boleh ada yang begini, ya sudahlah, nggak apa-apa, toh, nggak ada toh. Ambil dulu, berikan kemudian. Anda terima, lalu setelah itu salurkan, nggak apa-apa. Tidak boleh ada yang karena keteledoran, keluputan, ups, oh ya. Itu pemuritan yang buruk. Orang yang dimuridkan akan menjadi orang yang detil. Meskipun punya pandangan yang luas, besar, jauh juga. Hari itu Tuhan Yesus ajari murid-muridnya untuk menghargai roti yang kelihatannya cuman hanya tersebar di sana sini, sedikit sini, sedikit sana, ada remah-remah. Dikumpulkan, mereka tahu, wow, 12 kampung kami bisa makan. 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti hari itu ada 5.000 orang laki-laki. Jangan buang sisa-sisa. Karena bagi orang yang dimuridkan oleh Tuhan, tidak ada sisa-sisa kehidupan dalam dirinya. Tidak ada sisa-sisa apa-apa. Dan waktu kita memuridkan, ajari untuk tanggung jawab itu jangan hanya di ABC sampai Z, jangan hanya di ABC sampai Z. Karena saya tidak membesarkan anak kucing. Saya sedang membesarkan singa-singa. Semoga seperti singa dari Yehuda. Kalaupun anak domba, tidak besarkan domba jalanan, tapi besarkan domba-domba yang mendengar suara gembalanya. Discipleship. What a big word. Kata yang sangat besar. Tapi kalau kita mengerti poin-poin yang saya bagikan ini, your discipleship will be the closest thing to heaven in the lives of those you disciple. Pemuritanmu akan menjadi hal terdekat yang mereka nikmat, menjadi sorga terdekat di bumi bagi orang-orang yang Anda muridkan. Semoga anak-anak Anda merasa demikian. Semoga orang-orang di bawah Anda, di dalam dunia kerja Anda merasa demikian. Semoga orang-orang yang di bawah pelayanan Anda merasa demikian. Semoga Anda pun merasa demikian di bawah Tuhan. Haleluya, amin. Nyanyi satu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kepadamu Guru, ku persembahkan hidup kami. Terima kasih untuk murid-muridmu yang mendengarkan firman ini. Biarkan Tuhan menjadikan mereka penjala manusia dan menjadikan mereka pemurid-pemurid bangsa-bangsa. Dan dimulai dari rumah mereka sendiri dengan yang kandung di dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepadamu punya guru seperti engkau. Master, teacher, I love you. Thank you. Terus muridkan kami dalam nama Yesus. Amin.